Cek cek 1 2. What's up? Kembali lagi di Swallowed Star. Pada bagian sebelumnya kita sudah melihat Luo Feng yang melakukan pembalasan dendam kepada sosok yang telah menghabisi Huyan Bo di masa lalu. Selain itu, Luo Feng juga pergi ke Sabuk Bintang Penjara Es, tempat di mana dia melakukan pencarian plat logam hitam ketiganya yang diwariskan oleh Lord Guru Zosanke. Memang Luo Feng telah berhasil memperoleh plat logam hitamnya, tapi aksinya ketahuan sama Ras Doku, dan pada akhirnya Luo Feng malah dijebloskan ke dalam tempat yang dikenal dengan Penjara Es. Lalu, bagaimana petualangan Bang MC selama di tempat berbahaya tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita Lego. Luo Feng yang masuk ke dalam penjara es dihadapkan dengan ladang es tak berujung. Ketika menginjakkan kaki di sana, ia bisa langsung merasakan kekuatan penindasan yang begitu dahsyat, bersama dengan ruang yang terus bergetar setiap saat. Di tempat yang mengandung kekuatan misterius tersebut, bahkan alat deteksi besar tidak bisa bekerja secara normal. Pantas saja penjara es juga dikatakan sebagai harta penyegelan yang setara dengan Ceiling Star. Dalam kondisinya sekarang, Luo Feng sama sekali tidak dapat menggunakan teleportasi kerajaan dewa untuk bisa meloloskan diri dari tempat tersebut. Ya, meskipun begitu, setidaknya Luo Feng masih bisa terhubung ke alam semesta virtual. Daripada berdiam diri di tempat, Luo Feng Kun kemudian mulai melakukan eksplorasi, menjelajahi ladang es tak berujung. Di tengah perjalanan, Luo Feng menerima serangan mendadak, serangan yang masih bisa diatasi sama beliau yang lebih dulu menghindar ke atas. Penyerangan tersebut dilakukan oleh sesosok makhluk hitam berkaki 4 dengan sepasang sayap yang dikenal dengan binatang pelahap jiwa. Makhluk yang memiliki teknik rahasia bawaan yang dapat menandingi ras pembunuh iblis katanya. Setidaknya kemunculan makhluk tersebut membuat Luo Feng jadi tidak boring lagi sepanjang perjalanannya. Sebab sebelumnya dia sudah berjalan 2 hari, tapi tidak melihat sedikit pun bayangan dari makhluk hidup. Luo Feng ngomong ke musuh yang muncul kalau dia tuh sekarang lagi butuh pemandu yang bisa memberikannya beberapa informasi. Melihat Luo Feng yang gak ada ngeri-ngerinya dan nampak begitu santai, musuh menganggapnya sebagai manusia yang begitu arogan. Tentu saja pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun tidak dapat dihentikan. Sementara musuh coba mencabik target dengan cakarnya, Luo Feng yang menghindari tiap serangan bertanya, kenapa mereka harus saling bunuh? Padahal kan Luo Feng cuma pengen ngajak ngobrol. Untuk menandingi kecepatan jagoan, musuh menggunakan teleportasi jarak dekat, membuatnya hampir bisa melahap Luo Feng. Sayangnya pas pengen gigit, malah gigi-gigi tajam musuh yang pada patah gara-gara nyoba gigit sayap Shiwu. Ketika musuh melepaskan jurus sedotannya, di saat itulah Luo Feng melepaskan pisau jiwa dewa binatang, memberikan damage kepada musuh yang kemudian berhasil dia remukan. Hanya saja pas tubuh musuh mulai memudar, Luo Feng mendapati jika yang baru saja dia lawan itu cuma sekedar tubuh klon musuh saja, bukan tubuh aslinya. Ceritanya, beberapa waktu telah berlalu semenjak Luo Feng menginjakkan kaki di ladang es. Selama itu pula dia kerap kali kembali bertemu dengan klon binatang pelahap jiwa yang datang dan seakan ingin menguji seberapa hebat kekuatan Luo Feng dan membuat Luo Feng cukup terganggu. Selain binatang tersebut ada juga musuh lain yakni Ras Kau. Musuh satu itu sangat aneh karena begitu dia melihat Luo Feng, musuh langsung membakar tubuh ilahinya dan melakukan serangan secara gila-gilaan. Padahal kekuatannya masih berada jauh di bawah Luo Feng, tapi masih juga berani melawan. Sebelum mati dia juga tiba-tiba berteriak tentang pembebasan dan semacamnya. Sebelum akhirnya dia meledakkan diri sendiri sambil tertawa. Babatang rasa kalau makhluk satu itu mungkin sudah gila berat akibat suatu kondisi yang terdapat di dalam penjara es ini. Selain ada musuh, Luo Feng juga sempat menemukan monumen besar berisikan tulisan sajak ras demon yang memberikan beberapa informasi kepadanya. Dikatakan, sejak era pembantaian terakhir sampai saat ini, penjara es telah menahan sekitar 12.000 immortal dari ras asing. Di antaranya hanya ada satu pemenang yang bisa pergi dari penjara tersebut. Ini mengartikan jika para makhluk yang terjebak di sana, kalau ingin tetap hidup, maka mereka harus terus bertarung. Pertarungan antara hidup dan mati tanpa akhir. Inilah yang sempat disinggung oleh Guru Zosanke sebelumnya. Jalan yang mau tak mau harus dipilih oleh Luo Feng. Abis baca demon script pada monumen, tahu-tahu Luo Feng kembali menerima serangan mendadak. Dari permukaan mulai bermunculan tentakel-tentakel besi yang tertuju kepadanya, memaksa Luo Feng untuk bergerak dan menghindari setiap serangan yang datang. Melihat asal dari sumber serangan, Luo Feng mendapati sesosok alien bertubuh besar, nampak sedang fokus mengendalikan tentakel besinya dari arah kejauhan.
Ketika target telah dikunci, Luo Feng melakukan perlawanan balik, melepaskan serangan jauh, menghempaskan Siling Star bersama dengan pukulan Dewa Binatangnya, membuat musuh terdorong mundur menabrak monumen. Tapi Luo Feng segera sadar kalau musuh bisa menghindari serangannya, dan tahu-tahu udah muncul di balik punggungnya. Sebelum musuh mendaratkan serangan berat, Luo Feng menggunakan artefak lengan pengunci ruang, mendistorsi area sekelilingnya, lalu balik menyerang mendaratkan cakar perobek langit, membuat tubuh musuh terpotong-potong dan menutup serangan dengan jurus aliran pedangnya, Milky Way Hanging in the Sky. Alien tentakel tersebut pun kembali respawn sambil menangis. Cukup terlihat jika dia sudah tak lagi ingin melakukan perlawanan. Sebelum Luo Feng kembali mencabiknya, dia mengungkapkan kalau dia cuma ingin mendapatkan akun anonim yang bisa login ke dalam alam semesta virtual, yang dirinya yakini jika Luo Feng pasti memilikinya. Asalkan bisa terhubung ke alam semesta virtual dan bisa terhubung ke dunia luar, alien satu ini bersedia untuk melakukan apapun yang Luo Feng inginkan. Luo Feng pun ngasih tahu kalau dia tuh nggak punya akun anonim kayak gitu. Tapi jika si alien bisa memberitahukan informasi yang berguna, maka Bang Condet akan melepaskan alien tersebut secara hidup-hidup. Dari dialah akhirnya didapati jika tempat ini dikuasain oleh Tian Lang, salah satu dari 5 raksasa di penjara es. Terdapat 863 orang yang masuk ke dalam daftar peringkat kekuatan teratas di sana. Pusat penjara es adalah Laut Es, tempat yang dikelilingi oleh 4 buah wilayah, yakni penjara es timur, penjara es barat, penjara es utara, dan penjara es selatan. 5 raksasa terkuat masing-masing menguasai satu wilayah, dan kekuatan mereka masing-masing telah mencapai Invisible King. Setelah mereka, terdapat pula 10 king yang kuat. Kira-kira seperti itulah pembagian wilayah dan kekuatan yang terdapat di penjara es. Yang artinya, kalau pengen bisa keluar dari tempat tersebut, maka Luo Feng mesti bertarung dengan musuh yang kuat, yang setara sama gurunya sendiri, Guru Zhenyan, si monyet. Di sekitar area luar, para alien nampak mulai melakukan pergerakan. Ada yang solo, ada yang berkelompok. Mereka telah mendengar kabar ada seorang manusia baru yang masuk ke sana, dan meyakini jika manusia tersebut pasti memiliki akun anonim yang terhubung ke alam semesta virtual. Makanya, meskipun pencarian mereka akan cukup berbahaya, asalkan bisa mendapatkan akun anonim, itu akan menjadi bayaran yang setimpal. Hanya saja setelah melakukan pencarian dalam waktu yang cukup panjang, mereka masih belum juga bisa menemukan manusia yang dimaksudkan. Luo Feng sendiri lagi semedi di dalam sebuah gua es, tempat yang sepi dan sangat membosankan menurut Babata. Situasinya juga cukup aneh. Kenapa para alien tersebut sangat begitu menginginkan untuk bisa login ke alam semesta virtual, yang padahal kan itu milik manusia, yang bikin Luo Feng malah jadi target sasaran. Nasib baik ada alat deteksi mini yang bisa memblokir deteksi kekuatan ilahi dan bikin keberadaan Luo Feng gak bisa ditemukan dengan mudah. Penjara es ini dipenuhi dengan ahli yang kuat. Untuk berhadapan dengan mereka, Luo Feng mesti mendalami pemahaman patung Dewa Binatang berdasarkan perspektif Golden Horn Behemoth, memprioritaskan telekinetik pada ekor Dewa Binatang, lalu menciptakan jurus baru yang nantinya bisa dikombo sama diagram bintang. Jurus tersebut bernama diagram 10.000 bintang. Luo Feng juga sempat diberikan beberapa masukan sama gurunya. Kata sang guru, penguasaan Luo Feng terhadap senjata telekinetik itu sangat tinggi, tapi dalam pertempuran akan ada banyak variabel. Makanya Luo Feng disuruh bertarung dulu 10 kali di dunia nyata sama gurunya. Setelah itu baru mereka bakalan bertemu lagi. Meskipun Luo Feng menjalani pemahaman patung Dewa Binatang, tapi tipe pejuang yang bertarung jarak dekat sama tipe master mental itu merupakan dua aliran yang berbeda. Bahkan ahli super terhebat sekalipun hanya akan fokus mendalami satu hal saja. Jika Luo Feng terus membagi fokusnya pada dua aliran tersebut, Tuan Guru yakin Luo Feng bakalan merasakan sedikit kerugian. Setelah cukup lama bersemedi, akhirnya Luo Feng keluar kandang juga. Bukan main, karena pas keluar, Luo Feng langsung ngasih tantangan bagi mereka-mereka orang yang pengen baku hantam sama dia. Diharapkan buat langsung menunjukkan dirinya. Setelah menyerukan tantangannya, para alien yang merasakan sekelilingnya bergetar, dan munculnya fluktuasi energi yang besar mulai pada bergerak. Mereka mengetahui jika kekuatan tersebut berasal dari manusia yang lagi mereka incar-incar. Begitupun dengan 10 king agung dan 5 raksasa terkuat. Mereka semua juga sedang mencari Luo Feng, sehingga para alien keroco tidak bisa langsung mengambil langkah penyerangan yang terlalu gegabah. Sosok yang pertama kali muncul di hadapan Luo Feng secara terang-terangan adalah Raja Ben Lei, salah satu dari 10 king agung di penjara es yang ahli dalam menggunakan hukum waktu. Dia percaya jika Luo Feng itu ditakdirkan untuk mati di tangannya. Para alien keroco yang mundur juga ngerasa kalau Luo Feng, si manusia yang akan segera berhadapan dengan Ben Lei, akan menanggung kerugian yang sangat besar. Dikatakan bahwa Ben Lei telah memburu ribuan immortal di penjara es dan membuatnya kini berada di peringkat ke-12 dari seluruh makhluk di dalam penjara es. Duel pun dimulai.
Sementara Raja Benlei coba mendekat dan menerjang, Luo Feng sendiri memilih buat menghindari serangannya terlebih dahulu. Karena Benlei punya kekuatan hukum waktu, jadi Luo Feng coba menjaga jarak dari musuh. Dalam pertarungan tersebut, terlebih dalam hal kecepatan, Luo Feng lebih diuntungkan. Sehingga bertubuh manusia itu menggunakan hukum waktunya agar bisa bergerak lebih cepat dan menyusul pergerakan Luo Feng, lalu melepaskan jurus perdananya, injakan Dewa Petir, menyerang dengan 2 kaki depannya. Pelindung domain logam Luo Feng memang tak hancur ketika menerima serangan tersebut. Hanya saja tubuh Luo Feng bisa dihempaskan ke permukaan dengan keras hingga menciptakan celah besar pada permukaan. Musuh juga bisa melancarkan serangan jarak jauh. Dia menggunakan 2 cambuk panjang di kedua genggamannya, menggampar Luo Feng bolak-balik pakai senjata tersebut. Dengan domain dan pertahanan sayap siul, Luo Feng sama sekali tidak menerima damage. Mencoba melakukan perlawanan, Luo Feng menggunakan serangan ekor dewa binatang dengan diagram bintang. Tapi serangan Luo Feng langsung dibalikin sama cambuk petir milik lawan, dan pertarungan pun terus berlanjut. Di sisi lain, seorang alien yang lagi nonton baku hantam tersebut dari arah kejauhan merasakan tekanan kekuatan yang bikin dia langsung merinding. Kekuatan mengerikan itu berasal dari salah satu 5 raksasa terkuat, Yin Mo, yang nyuruh alien keroco itu buat menyingkir dari hadapannya. Tepat setelah alien keroco tersebut pergi, Yin Mo mulai bergerak ke arah di mana duel sedang berlangsung. Kembali ke Luo Feng yang selama pertarungan masih terus kabur-kaburan dan bikin musuh jadi merasa sangat jengkel sama dia. Pikirnya, Luo Feng itu sama sekali nggak bisa apa-apa selain kabur. Pas kehilangan jejak sang target, Benlei malah mendapati sang target sudah berada di posisi yang lebih tinggi dari dirinya. Sambil mempersiapkan sebuah jurus diagram 10.000 bintang. Jurus pertama, Lightning Fast Striking Star. Pada jurus pertama dari seri teknik diagram 10.000 bintang ini, Luo Feng menggunakan 16 Healing Star dan membentuk tubuh manifestasi dewa binatang dengan kekuatan petir di tubuhnya. Benlei yang arogan ngomong kalau dia bisa meniadakan teknik Luo Feng dengan sekali tiupan. Tapi pas bersinggungan secara langsung sama jurus tersebut, dia malah terdorong sampai tubuhnya tembus. Taunting dikit, Luo Feng ngomong. Ternyata cuma segitu doang kekuatan 10 King yang agung. Dengan satu jurus, Benlei bisa dibunuh 1 kali. Meskipun dia bisa respon lagi, Benlei yang gak kuat lawan Luo Feng berniat buat pergi. Tentu saja Luo Feng tidak membiarkannya begitu saja dan kembali melepaskan serangan lanjutan dari kejauhan. Karena gak dibiarin buat kabur dan gak bisa kabur, pada akhirnya Benlei memilih buat membakar tubuh ilahinya buat menghadang serangan Luo Feng. Benlei yang udah ngebakar tubuh ilahinya putar balik dan akan kembali melanjutkan pertarungannya dengan Bang Condet. Para penonton dari kejauhan yang tertarik sama duel tersebut mengira karena Benlei sudah membakar tubuh ilahinya dan melanjutkan pertarungan untuk bisa bersanding dengannya, maka Luo Feng juga mesti melakukan hal yang serupa. Tapi sial sekali, bukannya lanjut baku hantam, Luo Feng malah kabur menjauh dari musuh. Dia menunjukkan kecepatan terbang yang sesungguhnya, kecepatan yang sama sekali tak bisa dikejar sama Benlei yang padahal lagi full power. Dari sinilah para alien mendapati kalau kecepatan manusia satu itu mungkin jadi yang tercepat di penjara es. Padahal udah membakar tubuh ilahinya, tapi sang target malah kabur dari pertarungan. Tentu saja Benlei merasa sangat kesal. Apa yang dia korbankan sayangnya sia-sia, sehingga tersebut melampiaskan kekesalannya dengan menghancurkan daratan es di bawahnya. Namun terdapat sesuatu yang aneh ketika daratan es dan pilar-pilar es yang hancur setelah menerima efek dari ledakan kekuatan Benlei tiba-tiba kembali terbentuk seperti semula. Satu hal yang diyakini olehnya, di mana Luo Feng bakalan segera mati. Bersama dengan itu Benlei mulai bergerak menjauh dari posisinya. Kembali ke Luo Feng. Pas lagi enak-enaknya terbang, dia tahu-tahu malah dihadang sama sosok kuat yang memintanya untuk segera menyerahkan akun anonim alam semesta virtual. Dengan begitu maka dia akan membiarkan Luo Feng hidup. Es-es runci yang muncul dari permukaan menandakan jika ruang di sekitar Luo Feng telah terkunci, dan Babata menganggap kalau Luo Feng sekarang berada dalam bahaya yang cukup serius. Sebab di hadapannya kini telah muncul Yin Mo, sang penguasa penjara es utara. Sosok yang berada di level Invisible King. Yin Mo juga merupakan entitas langka sebab dia ahli dalam hukum waktu dan ruang sekaligus.
Meskipun makhluk tersebut nggak punya mata, tapi Luo Feng ngerasa kalau dirinya sedang diawasi oleh pandangan yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, memang Luo Feng belum pernah bertarung dengan sosok Invisible King. Tapi di hadapan Yin Mo, Luo Feng ngerasa kalau dia nggak bakalan mati ketika berhadapan dengan musuh sekuat itu. Memberikan tantangan, Luo Feng berkata kalau dia memiliki akun anonimnya. Kalau mau, maka Yin Mo mesti mengambilnya sendiri. Artinya, duel. Dan begitulah ending dari serial Sword Star kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sini. Like jika kalian suka sama video ini, dislike kalau kalian jelek, dan sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Bye.